Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilham Zaki Muhammad Ronaldi dari Universitas Pajajaran. Pada hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai hasil riset saya yang berjudul analisis potensi zona bencana di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dimulai dari Kota Mataram itu sendiri. Kota Mataram merupakan ibu kota dari Nusa Tenggara Barat, dan kota ini terletak di pesisir sebelah barat Pulau Lombok. Dilihat dari geologinya juga, dia memiliki di, di sekitar Kota Mataram ini memiliki banyak sekali ada zona tumbukan dan lain-lain yang menyebabkan Kota Mataram ini tinggi potensi terhadap bencana, khususnya bencana tsunami. Lalu juga terdapat banyak sekali riwayat titik-titik gempa bumi di sekitar Kota Mataram dengan jarak 30 sampai 50 km yang paling terdekat Kota Mataram, yang menyebabkan itu mungkin cukup tinggi untuk terjadinya gempa. Lalu dari litologi sendiri tersusun oleh aluvium dengan kemiringan lereng iluminasi 4 sampai 8 derajat yang menyebabkan Kota Mataram ini cukup tinggi terhadap potensi banjir. Lalu dengan curah hujan yang tinggi dan juga di beberapa titik terdapat kemiringan lereng di atas 16 derajat juga memiliki potensi longsor yang cukup tinggi juga, seperti itu. Lalu untuk data sendiri, ini kami menggunakan 12 parameter. Pertama ada penduduk. Untuk penduduk sendiri kami mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Mataram. Yang kami dapatkan yaitu datanya 68.000 sampai 90.000 orang untuk data di setiap kecamatan. Lalu untuk curah hujan kami dapatkan data 18 sampai dengan 202,5 mm per hari yang kami olah menggunakan polygon. Lalu untuk land use sendiri di sini didominasi oleh sawah dan juga pemukiman. Kami dapatkan datanya dari peta Rupa Bumi Indonesia. Untuk kemiringan lereng dan juga elevasi kami olah dari data digital elevation model. Kami ekstrak dan kami olah di GIS. Lalu kami reclassify lagi. Lalu untuk data tambahan berupa vegetasi, di sini kami menggunakan NDVI. Kami gunakan NDVI datanya dari Landsat 8. Kami menggunakan band 4 dan 5 untuk kami olah menjadi peta NDVI. Lalu selanjutnya ada litologi. Litologi di sini kami mendapat datanya dari peta geologi lembar Lombok, yang mana di seluruh wilayah Kota Mataram ditutupi oleh litologi aluvium. Untuk bentuk das dan juga kerapatan sungai, di sini kami membagi menjadi 3 das. Kami menggunakan stream model di GIS. Lalu kami bagi menjadi 3 das. Untuk bentuknya sendiri kami bagi menjadi 2, ada lonjong dan juga agak lonjong. Untuk kerapatan sungai sendiri kami menggunakan rumus jumlah panjang sungai di setiap das dibagi luas das itu sendiri dan mendapatkan hasil sekitar 8,64 km per kilometer kuadrat sampai dengan 9,12 km per kilometer kuadrat. Lalu untuk jarak daripada epicenter, di sini kami mendapatkan data dari USGS earthquake. Lalu kami olah menggunakan WLC dan juga natural breaks di GIS. Lalu didapatkan hasil sekitar 30 km, kurang dari 10 km sampai dengan di atas 30 km jarak dari epicenter ke Kota Mataram. Lalu di sini ada peta jarak daripada garis pantai. Di sini kami menggunakan rumus dari Ed dan Miura tahun 2014. Lalu kami mendapatkan hasil berupa nilai di bawah 300 meter sampai dengan di atas 1,2 km daripada garis pantai. Lalu yang terakhir di sini parameter terakhir berupa PGA atau background acceleration. Di sini kami dapat datanya dari USGS Earthquake Catalogs, lalu kami olah menggunakan rumus empiris dari Donovan. Lalu kami dapatkan data hasilnya 0,22 sampai dengan 0,30 Gauss. Di sini kami menggunakan metode WLC. WLC sendiri merupakan singkatan dari Weighted Linear Combination. Itu merupakan metode yang paling sering dan umum digunakan.
yaitu berupa, penjumlahan daripada perkalian antara bobot dan juga, nilai dari setiap kriteria. Di sini kami untuk, menilai dan membobotkan setiap kriteria dan parameter, kami menggunakan data yang ada. Jadi kami tidak, melihat kepada penelitian terdahulu, kami menggunakan data yang ada, lalu kami olah sendiri dan kami bobotkan dan kami nilaikan sendiri setiap, parameter tersebut. Untuk bobotnya sendiri kami lihat daripada, kami compare kepada parameter lain dan kami lihat seberapa berpengaruhnya satu parameter dan parameter lain terhadap hasil. Lalu kami untuk klasifikasi, kami tambahkan metode GIS berupa teknik-teknik seperti equal interval, natural breaks, quantile dan statistical technique yang mana itu ada di software di GIS. Lalu ini untuk hasilnya, di sini kita bisa lihat Kota Mataram memiliki potensi bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan juga tanah longsor. Di sini terdapat 4 peta. Yang pertama adalah peta banjir di sebelah sini. Di sini kami menggunakan 7 parameter, yaitu ada dengan lereng, elevasi, litologi, curah hujan, tutupan lahan, kerapatan sungai dan juga bentuk daripada das. Bisa disimpulkan, kami mendapatkan hasil bahwa Kecamatan Mataram memiliki potensi yang sangat tinggi, walaupun hanya sebagian kecil daripada Kecamatan Mataram itu sendiri. Lalu untuk secara keseluruhan, Kota Mataram sendiri didominasi oleh kelas menengah dengan luas sekitar 46% daripada total dari luas area. Lalu yang kedua ada gempa bumi. Gempa bumi sih kami menggunakan 4 parameter, ada ground peak acceleration, lalu jarak ke epicenter dan juga litologi dan land cover. Di sini kami dapatkan hasil bahwa Kecamatan Ampenan dan Selaparang, Sukabela memiliki potensi tinggi dan sangat tinggi. Dan dari barat ke timur cenderung menurun untuk potensi terjadi gempa bumi. Lalu secara keseluruhan potensi tinggi menutupi sekitar 27% daripada total wilayah dan juga sangat tinggi menutupi 27% dan tinggi menutupi 31% daripada total wilayah. Lalu yang ketiga ada tsunami. Di sini tsunami kami menggunakan 4 parameter, yaitu ada jarak ke garis pantai, terus elevasi, lalu tutupan lahan dan juga vegetasi. Di sini dari barat ke timur bisa kita lihat menurun untuk potensinya. Lalu Kecamatan Ampenan dan Sukabela memiliki potensi tinggi dan sangat tinggi di sebagian wilayahnya. Yang terakhir ada tanah longsor. Di tanah longsor ini kami menggunakan 5 parameter, yaitu ada ketinggian lereng, litologi, curah hujan, tutupan lahan dan juga kerapatan sungai. Di sini bisa kita lihat bahwa Kecamatan Selaparang dan sebagian dari Ampenan dan Sukabela memiliki kelas sangat tinggi untuk potensi bencana longsornya. Namun hanya sebagian kecil aja ya. Untuk secara keseluruhan Kota Mataram sendiri didominasi oleh kelas sedang dengan luas 49% dari total wilayah. Dari hasil tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa Kota Mataram ini memiliki potensi bencana tsunami, gempa bumi, longsor dan juga tsunami, longsor, gempa bumi dan juga banjir. Namun untuk kecamatan yang paling tinggi itu terdapat 2 kecamatan, yaitu Ampenan dan juga Sukabela. Kedua kecamatan ini memiliki potensi paling tinggi untuk terdampak 4 bencana tersebut. Tambah juga Ampenan ini merupakan kecamatan dengan populasi terbanyak di Kota Mataram ini sendiri. Seperti itu mungkin. Ini merupakan referensi dari kami. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.